Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian Bulughul Maram. Malam ini kita melanjutkan bab, yaitu dalam Kitabul Buyuh, bab yang ke-16, Babu Ihya'il Mawati, bab menerangkan tentang menghidupkan tanah yang mati. Sekarang hadis yang keempat. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya Ibnu Abbas, karena bu ini kembali kepada yang di atasnya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, la darara, tidak boleh membahayakan, wala dirar, dan tidak boleh juga saling membahayakan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah walahu, dan baginya hadis min hadis Abi Sa'id misluhu, misalnya. Wa huwa, dan sedangkan fil muwatta'i, dalam kitab Muwatta' mursalun, hadis ini dihukumi mursal. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, la darara, la darara, kalau dilihat dari catatan kaki, huwa, dia, la darara itu diddun naf'i, lawan katanya manfaat. Lah, wa maknahu, dan maknanya ini dalam catatan kaki ya, la yadurru, jangan membahayakan atau berbuat bahaya, atau tidak boleh berbuat bahaya, ar-rajulu, seseorang, akhahu, kepada saudaranya. Falankusuhu, maka tidak boleh mengurangi syai'un, sedikit pun, min haqqihi, dari haknya. Jadi tengriki maksudnya la darara niku, darara sendiri itu lawan kata dari diddun naf'an. Lawan katanya darara niku sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terus artinya ini, tidak boleh seseorang pada seorang saudara yang lainnya itu mengurangi hak-haknya. Kalau dalam jual beli, ya jual beli yang baik. Tidak boleh jual beli dengan cara yang menipu. Karena apa? Karena itu membuat bahaya kepada saudaranya. Suatu contoh, mungkin ya, wong mobil ini sudah sering rusak, kemudian dibeli oleh saudaranya
mengatakan ustaz pokoknya mobil ini buat kemana saja tidak mungkin ada masalah. Lamun jarak jauh atau kini Solo ya gak masalah blas, kini Solo Jakarta ya gak apa-apa kok. Misalnya ngoten niku. Ternyata sik teko Perak Jombang Perak susah. Utawa mengatakan bahwa ojo kuwatir ban iki lho wis kuat mari tak ganti. Lah ternyata bodos. Nah, ngoten niku nggih membuat bahaya. Tidak boleh. Tidak boleh membuat bahaya terhadap saudaranya. Kemudian wala diroro, saling membahayakan. Maksudnya mriki niku tidak boleh berbuat bahaya atau membuat saudaranya itu berbahaya. Pokoknya maksudnya kan ya, bisa tidak ketara kalau ada lubang ya. Kemudian yang mempunyai hajat itu membuat dua jalan. Ini khusus jalan orang-orang yang terhormat, khususnya Rasulullah. Nah ini jalan khususnya undangan untuk jalan umum. Sehingga apa? Orang-orang yang umum lewat sini, lewat jalan yang tidak bahaya itu. Nah sedangkan Rasulullah dilewatkan jalur yang ada lubangnya dua. Dengan izin Allah Ta'ala, terima tamu dengan senangnya karena Rasulullah pasti mati hari ini. Nah itu loh masalah itu. Nanti kalau Rasulullah sudah kejedong ngeriku, terjegur ngeriku, langsung diuruk bareng-bareng. Tapi ayuhannas kaum muslimin rahimahumullah, Allah Ta'ala itu sangat menjaga kepada Rasulnya, sangat menjaga kepada Rasulnya, sehingga orang itu dibuat senang dengan kehadiran Rasulullah sampai lupa kalau di belakangnya itu ada lubang yang sangat dalam. Ya Rasulullah, monggo ya Rasulullah, monggo. Ternyata dia mundur keceklong dewe. Nah itu suatu perbuatan yang membuat mudorot kepada saudaranya. Tidak boleh hal yang seperti itu. Nah ada keterangan yang lain itu dari hadis yang lain itu man darrallah. Barang siapa yang membuat mudorot kepada saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memudoroti dia. Wa man syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang dia ini memusuhi kepada saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memusuhi orang yang memusuhi itu tadi. Ini sudah jelas ya. Makanya pelajaran dari kula panjenengan sedaya, jangan sampai kita ini senang membuat bahayanya orang lain. Contohnya salapan, kamu kok salapan sinten niku? Tabat yada api lapi watab niku nggih. Niku Al-Lahab nggih. Al-Lahab niku kan sepakat kali nyonyain niku untuk membuat mudorotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dia ini terjerat kali selendangi dewi ini, karena dia ini selalu membuat jalannya Rasul itu dihalang-halangi. Tidak boleh. Nah ini kalau masalah umum. Kalau masalah tentang masalah jual beli, nggih ngoten niku wae. Wong gawang sepeda wis mari las-lasan kumpul maneh. Ngomong terus orsinil iki digawe putih. Nggih. Memudorotkan kepada orang lain itu tidak diperbolehkan. Bahaya. Nah, kalau dia itu berbuat yang seperti itu, man darrallah, maka
maka Allah Ta'ala mudarati dia, membahayakan kepadanya sampai kecemplung dewi. Makanya ada ayat Allah Ta'ala itu, rekayasa yang paling jitu itu rekayasanya Allah Ta'ala. Manusia itu selalu berbuat rekayasa untuk melumpuhkan Islam, tapi rekayasanya Allah Ta'ala yang lebih jitu. Ini tidak boleh nangsal namun mudorot ya dengan tiang itu. Kemudian hadis yang kelima, wa an Samurah bin Jundub, dan dari Samurah anak laki-lakinya Jundub radhiyallahu anhu. Qala, berkata Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man ahato, man barang siapa ahato yang membuat keliling, haidon dinding, ala ardi di atas bumi, fahiyya maka bumi itu lahu miliknya. Rawahu, meriwayatkan Abu Dawud, wassahahahu, dan mensahihkan Ibnu Jarudi. Hadis ini kedudukannya sahih. Isinya hadis, siapa saja yang membuat keliling di atas tanah, membuat tembok keliling di atas tanah, yaitu miliknya tanah itu. Tapi nek sakniki pun boten omah, ngoten nggih. Jenengan kate nembok dinding di etane ku ae, etane sekolah iku sampe tembok iku ganjarane ora sedikit lapangan niku. Nggih. Kok moro-moro sampean keliling hadise ngono kok sapa-sapa ning dinding tembok utawa magri tembok, magri tanah niku ae. Boten nggih. Nah, dalam catatan kaki niki alal ardi fahyalahu, di atas bumi maka dia miliknya bumi itu titik. Bumi itu wala budda an takunal ardu la malika fiha li ahadin. Yang dimaksud tanah itu tidak ada pemiliknya, belum ada yang memiliki. Kalau berapa puluh tahun yang lalu itu tanah itu yang belum ada yang memiliki, cuma dimiliki oleh pemerintah. Kemudian siapa yang mau transmigrasi ya ini kok langsung dikasih tanah niki. Tapi yang memberi pemerintah. Nah, kalau tanah itu sudah ada yang memiliki, yo ojo ya. Seneni wong ditanduri tok gak oleh ditanduri, tapi panennya duduk wae dhewe. Nggih, dalam apa niku kitab. Nggih, jual beli niki nggih, kita jual beli niki nggih. Meneng-meneng kalau tanah kita yang nganggur, suketok dibabati terus ditanduri. Terus sing duwe teko wayahe panen, itu bukan haknya orang yang menanam, itu bukan. Yo hake sing duwe tanah itu salah dhewe ditanduri gitu nih. Tapi jenenge menungso ya paling enggak ya dirunding lah, paruan ya nopo ngoten nggih. Tapi seandainya pemilik tanah itu jebolono, ya dijeboli. Nah, apa maneh iku tanahe, ya sakeh gak oleh, ngoten nggih. Mergo napa sing dimaksud Rasulullah mriki niku tanah sing la malika fiha li ahadin, nggih. Tanah sing durung ana sing duwe, ana sing duwe. Sing duwe cuma Allah Ta'ala. Lah nek hadis gak kanggo, ya wis niku.
Wallahu alam itu loh ya. Ya bisa juga kapan-kapan itu kan ganggu. Kemudian hadis yang ke-6. Wa an Abdillah bin Mughaffal, dan dari Abdullah anak laki-lakinya Mughaffal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai padanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah qala, beliau bersabda, man kafara, man barang siapa kafara yang menggali bikron sumur, falahu maka baginya man arba'un 40 zira'an, zira' atonan untuk kandang, lima siyatihi untuk kambingnya, kandang kambingnya. Rawahu meriwayatkan Ibnu Majah bi isnadin dengan sanad dhaif. Hadis ini menurut Ibnu Majah itu dhaif karena ada salah satu yang membawa atau yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ismail bin Salam. Ismail bin Salam ini tiyang sing cara daya ingatnya itu rendah, tidak masuk, betul tidak masuk untuk meriwayatkan hadis ini, tidak masuk. Lah isinya hadis nih, sinten mawon sing dhek niku menggali sumur di tanah lapang, di tanah yang belum ada yang memiliki. Falahu maka bagi jaman itu arba'un 40 diro'an dirok. Bagi 40 dirok itu ya kira-kira kalau 60 atau 50 ya 40 kali 50 itu pinten meter ngoten nggih, sana keliling ngoten nggih. 40 meter itu keliling. 40 dirok keliling. Terus atonan menurut catatan kaki itu atonan itu pinjakan ya. Pinjakan binatang ternak, suatu tempat untuk hidup dan wama perogihan untuk mendegur. Maksudnya ini kandang, betul nih kandang. Kandang binatang ternak. Ini atonan betul. Butuhe niku cek saged damel leren binatang ternak niku wau sampai bisa digawe turu. Nah, dekur damel turu niku. Damel istirahat. Di 40 dirok niku jembar ngoten nggih. Rono 20 meter, rono 20 meter, rono 20 meter niku ombo. Lah tengah-tengah ini enten sumur sing damel ngombe. Nggih. Di haudin itu maksudnya di kanan kiri ini itu ada, ya di tengah-tengahnya itu ada kolamnya. Nggih. Damel ngombe binatang ternak ini. Kemudian hadis yang ke-7, hadis yang ke-7, wa al-Alqamah bin Wa'il, dan dari Alqamah
aqta'ahu. Beliau itu menyerahkan ardo bumi, bihadra mauta, di daerah Hadratul Maut. Rawahu meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, was-shahahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban. Jadi boleh seorang pemimpin itu memberi atau memotong maksudnya itu memotong tanah untuk diserahkan pada salah satu orang, itu boleh. Lah orang yang diberi uang sedikit itu nggak uang yang berhak untuk menerima, ya, menerima tanah itu karena dia butuh untuk ditanami dan untuk rumah. Lah orang yang memberi sudah tahu bahwa si fulan ini orang yang bisa menyuburkan tanah, sehingga apa? Dianggap orang itu bisa menyuburkan tanah, akhirnya dipotongkan tanah, sebagian tanah itu diberikan dikekno. Tapi nek dipotong tanah tunggal tiyang sing mboten ngerti cara nenandur, ya nganggur, pol-pole didol maneh. Wis dikeki didol. Tapi Rasulullah sangat tahu siapa orang yang diberi itu akan bisa merawatnya, itu tahu Rasulullah itu, karena sudah tahu keadaan orang-orang itu. Ini bisa diambil pelajaran bahwa seorang pemimpin itu boleh memotongkan tanah, membagikan tanah atau menyerahkan tanah kepada seseorang yang lainnya. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, wa anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi aqta'a, beliau itu menyerahkan Az-Zubair kepada Zubair, menyerahkan tanah maksudnya ini, khutro, sejauh lompatan, farosihi kudanya. Fa'ajron, maka melarikan al-farosa kudanya, hatta sehingga koma berhenti. Summa kemudian Roma melemparkan bisautihi dengan tombaknya. Faqala, maka berkata aqahu, berikanlah. Haitsu di mana balagha sampai sautu ya, lemparan, sejauh lemparan buah. Rawahu meriwayatkan Abu Dawud, Imam Dawud, wa fihi dan dalamnya hadis itu dhaifun. Sebetulnya di sini kalau menurut Abu Dawud itu dhaif. Isinya hadis, Rasulullah itu pernah memberi tanah kepada Jubair, yaitu sejauh
lompatan kudanya. Gampangnya Rasulullah itu ngkai tanah nanggene Jubair, kon tak kai tanah tapi sejauh lompatan kudamu. Sehingga apa? Jubair ini melajukan atau melayuk jarannya niku wau sekeras-kerasnya, kemudian jaran itu melompat gitu loh, melompat sampai oleh sapiro. Nah, kayak di awal dewe nek pas niku nggih olahraga lompat napa niku lompat jauh lah ngoten niku nggih. Ya berusaha ya apa isane oleh sakake-ake ngoten lho. Terus diimbui kali sepanjang lemparan anak panah. Jadi sejauh lompatan, kemudian ditambah lagi lemparan anak panah itu sandi. Masya Allah ya. Iki lomba koyo nopo wis walau alam ngoten nggih. Ya sing dhisik wau Rasulullah niku cuma motong tanah, ya tanah temene terus laut ini salah setunggal di tiang. Lah teng mriki hadis sing nomor 8 niki Rasulullah niku ngekeki tanah temene Jubair cuma dikongkon mlayokno jarane sing sak ado-adoe. Ngoten mlayu mantuk dikon lompat sing oleh sapiro plus lemparan tombak niku. Niki mboten undian lho, nek undian mboten asal nggih. Ngepres niku lho, ngepres kan mboten asal. Utawa jual beli sing model ngoten niku mboten asal. Piro tanahe? Tanahe 10 juta. Meterane piro? Wis awakmu nyawat oleh piro? Niku mboten asal ngoten niku. Maksudnya nyawat oleh pirang meter ya iku kok rutuhe awakmu sampai sakmono niku. Lah niku mboten asal. Kan pun dibahas riyen niku niku nggih. Mboten asal. Niku cara jual beli sing loro, cara jual beli menipu. Sing ngono apa regane gak padha, ngoten nggih. Maksude gak padha niku lah nek wong sing nyawate kuat yo oleh wadon. Lah wong sing nyawate gak kuat oleh titik. Aku tak ngongkon gak oleh. Nggih, mboten asal. Niku termasuk jual beli sing loro. Kemudian tinggal satu hadis nih, mudah-mudahan nutup. Wa an rajulin, dan dari rajul minas sahabati, dari sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya rajul. Qala berkata rajul, ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ikut perang bersama Rasulullah. Fasamituhu, maka aku mendengar Rasulullah yaqulu, beliau bersabda, annan nasu, bahwasannya manusia itu suroka, maksudnya berserikat, fi salasatin, dalam 3 perkara. Apa berserikat dalam 3 perkara? Pertama, fil kalahi, dalam rumput. Yang kedua, walmai, air. Dan yang ketiga, wanari, api. Rawahu, meriwayatkan Ahmadu, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa rijaluhu siqatun. Menurut Abu Dawud, hadis ini rijalnya atau sanad-sanadnya atau rawi-rawinya itu siqatun kuat. Lah isinya hadis, pernah
ada seorang laki-laki dari sahabat Rasul. Mereka itu pernah ikut perang bersama Rasul. Kemudian dalam perjalanan Rasul itu pernah bersabda, sesungguhnya manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama, rumput. Di rumput itu berserikat, tidak ada yang memiliki kecuali rumput gajah. Rumput gajah yang ditandur kali tiang itu beda. Tapi nek rumput-rumput sing di lapangan ngoten niku utawa pinggir-pinggir embong, pinggir kali, nok galeng-galeng kebon-kebon. Dan niku berserikat. Sinten mawon melok duwe, ngoten nggih. Melok duwe. Masalahnya apa? Niku cukul karepe dhewe. Beda nek rumput niku rumput Jepang siji malah. Niku ditandur utawi rumput gajah memang enten tiyang niku tuku sawan niku gak ditanduri pari, gak ditanduri jagung, tapi ditanduri rumput gajah. Mergo napa dheke enggak ada ingon-ingon. Nggih. Lah niku berserikat. Sinten mawon pokok rumput sing senes rumput anu nggih, rumput tanduran nggih, rumput umum. Ning kebon-kebon niku sing wis gak keramut maneh, pinggir-pinggir kali, pinggir galeng-galeng niku milik umum, sinten mawon angsal. Terus yang nomor kali banyu. Banyu niku ya ngoten nggih, banyu niku untuk umum. Tapi nek wis diramut nggih, nek wis di napa niku dikaweng niku siji maneh tuku nggih. Tapi nek isih milik umum nggih sumber ngoten niku nggih, sumber tapi sumber umum. Boten sumber sing kados niku wau salah setunggal tiyang damel sumur niku mboten. Nggih. Kan ngene gunung-gunung kan enten sumber sing umum ngoten niku nggih. Kados ngene daerah Pandaan niku sumber suko niku masyaallah. Banyu niku masih gak digodhog niku wis enak seger. Sampai kula ngombe, "Mbah niku kok digodhog kok." "Ngolah napa sih nak? Banyu pun enak kok digodhog." Ternyata kula enung pun seger. Lah niku sumbernya niku milik umum, ngoten nggih. Terus yang nomor 3 geni. Nah, api iki nggih. Misale enten tiyang butuh geni ngoten nggih ya. Ya anggap ae wis barang wong akeh ngoten lho nggih. Aku nggawa rokok kan gak nggawa geni. Aku nggawa geni tapi gak ana rokoke. Akhirnya rokokan bareng ngoten nggih. Tapi nek geni sing pun diramut kaya geni listrik damel ngecor baja lan macam-macam iku ya bukan berserikat iku. Yo keter-keter sing tiyang damel niku ya bukan berserikat, itu miliknya seseorang. Nggih. Ayuhan nas kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hadis yang sudah kita pelajari ini benar-benar kita ini bisa mengambil pelajaran. Nggih. Terus bab masalah ikhtiyatul mawatin iki pun telas insyaallah Selasa lajengaken yaiku babu wakfi nggih, tentang masalah wakaf nggih. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum walhamdulillahi rabbil